Alhamdulillah puji syukur bagi kita karena kita masih bisa bertemu di sini. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan, kita bisa bertatap muka kembali di kelas 4 ini. Kemudian dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah mengajarkan kita agama yang sangat mulia ini, yaitu agama Islam. Baiklah, kita harus apa dulu? Berdoa. Nah, ketua kelasnya kita dimulai. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Selalu jaga kesehatan ya. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Hari ini kita itu belajar tentang apa? Menyambut usia balik. Hari ini kita belajar tentang menyambut usia balik. Kalau minggu kemarin kita kan belajar tentang menyambut usia balik yang menurut ilmu fikih. Nah, menurut ilmu fikih. Kalau sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Ya, pandangan ilmu biologi. Nah, tujuan pembelajarannya tentang ilmu biologi atau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi adalah yang pertama, kita itu kalian harus bisa menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Kemudian yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi dengan benar. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu antara perempuan dan laki-laki. Jadi ini kelompok perempuan kelompok 1, ini kelompok laki-laki kelompok 2. Oke, baiklah. Yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup. Makhluk hidup apa saja? Manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, biologi itu bukan hanya secara luas saja, tetapi secara khusus juga dan mendalam mempelajari perkembangan manusia, perkembangan kita sebagai manusia. Usia remaja atau pubertas, dari masa tentang keadaan atau sifat apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja? Manusia, binatang, dan tumbuhan. Oke, manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, Nah, biologi itu secara khusus juga mempelajari tentang perkembangan atau pertumbuhan manusia. Nah, tahap perkembangan manusia antara lain itu usia balik atau puber. Usia balik atau puber. Kalau dalam Islam itu usia balik. Kalau secara umum atau biologinya puberitas. Nah, puberitas. Oke, selanjutnya. Nah, 1. Tanda-tanda balik anak laki-laki. Nah, coba Faisal baca. laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam fesis. Nah, hormon testosteron. Hormon testosteron itu yang ada di dalam tubuh laki-laki. Hormon testosteron itu yang punya itu anak laki-laki. Nah, kegunaan hormon testosteron itu apa sih? Itulah kegunaannya, yaitu hormon ini berguna
dewasa, perempuan itu lebih mudah baper atau bawa perasaan ketika sedang mengalami suatu masalah. Nah, seperti itu. Paham sampai sini? Paham. Oke, ulangi. Apa tadi hormon pada laki-laki? Tes. Apa hormon? Testosteron. Hormon testosteron. Testosteron. Nah, kalau pada anak perempuan hormon Estrogen dan progesteron. oke, estrogen dan progesteron. Nah, selanjutnya, nah di sini ini adalah suatu masa yang akan dialami oleh anak perempuan yang hanya dialami oleh anak perempuan saja, bukan anak laki-laki. Anak laki-laki enggak merasakan ini, hanya anak perempuan. Nah, apa itu? Inilah dia. Apa? Haid atau menstruasi. Coba baca Zola. Haid adalah guguran sel telur kaum wanita tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini terjadi dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Oke. Haid itu adalah gugurnya sel. Haid itu adalah gugurnya sel atau ovum karena tidak dibuahi sperma. Kemudian bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Nah, haid itu kalian kan pasti sudah tahu haid itu pasti keluarnya darah dari alat kelamin perempuan. Nah, kemudian haid itu biasanya terjadi setiap 28 hari sekali atau biasanya sebulan sekali. Oke, paham? Paham sampai sini? Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari materi testosteron, kemudian progesteron, dan haid. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah paham semua. Oke, kita lanjut kalau sudah paham semua. Nah, selanjutnya, kan tadi kan ibu sudah bagikan kalian menjadi dua kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, saatnya sekarang penugasannya. Apa tugas kalian? Nah, inilah tugas kalian. Tugas kelompok laki-laki itu mencari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tadi kan ilmu biologi itu perkembangan apa? Iya, perkembangan fisik. Jadi perkembangan fisik apa saja yang dialami oleh laki-laki. Nah, kemudian tugasnya perempuan juga sama. Mencari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, perkembangan fisik apa aja sih yang
laki-laki dan pada perempuan. Ibu mau satu-satu dari kelompoknya maju ke depan menulis hasil yang kalian cari. Dari kelompok apa dulu? Perempuan apa laki-laki dulu? Laki-laki. Oke, dari kelompok perempuan dulu kalau gitu. Tulis satu-satu aja, maju. Dari sini ya. Ini majulah. Iya, betul. Ditulis tanda-tanda menurut ilmu biologi perempuan. Satu-satu. Satu-satu aja. Ya, selanjutnya.
1 mulai ya. 3, 2, 1. Tepuk tangan dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi rasa bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baiklah, duduk kembali. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu tugas di rumah. Oke, tugas kalian di rumah adalah mencari ayo diskusi. Sudah? Oke, kalau begitu kita berkemas-kemas. Tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Kita nyanyikan lagu itu, setelah itu berdoa dan kemudian pulang. Ayo kita menyanyi lagu itu. Dari Sabang sampai Merauke, berdekat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia, airku Indonesia. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, oke. Hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan minggu depan lagi. Minggu depan kita akan mempelajari yaitu apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila. Sebelum pulang kita harus apa dulu? Berdoa.